Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan merangkum film horor supranatural yang berjudul Dr. Sleep. Film ini berdurasi sekitar 3 jam, namun saya sudah merangkum menjadi 20 menit saja. Awal film ini bercerita tentang seorang bernama Denny, anak kecil sampai hingga dewasa untuk mengorbankan hidupnya. Film ini dengan ending yang sangat menyentuh dan luar biasa menurut saya. Penasaran dengan film Dr. Sleep? Tonton video ini sampai selesai. Check it out. Danny. You're a special little thing, aren't you? Cerita ini diawali dengan seorang anak yang mempunyai keistimewaan melebihi anak-anak seusianya. Dia mampu melihat hal-hal yang tidak biasa dilihat oleh orang lain. Sekaligus dia adalah pemeran utama di film ini, yaitu bernama Denny. Lalu pada suatu hari dia bertemu dengan seorang laki-laki, sebut saja namanya Dick. Dia mengajari Denny untuk menangkap makhluk-makhluk yang sering dia lihat, yang disebut sebagai makhluk overlook, kata Dick. Dia mengajari Denny membuat kotak di dalam pikirannya untuk mengurung makhluk-makhluk overlook tersebut. Sesampai di rumah, Denny langsung memperagakannya, yaitu mengurung satu makhluk overlook yang sering ia lihat di kamar mandinya. Di malam yang sama, terlihat seorang wanita bernama Andy berada di bioskop bersama seorang pria. Andy ini mempunyai supranatural, yaitu dia mampu mengendalikan pikiran orang lain. Sehingga orang yang dia perintahkan akan melakukan apapun untuknya. Namun di sini Andy sedang diawasi oleh sindikat makhluk abadi. Mereka sebut saja Rosie dan Crow Daddy. Dua orang ini bertahan hidup dengan memakan jiwa orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural seperti Andy. Namun di sini mereka tidak berniat untuk memakan kekuatan Andy, tapi dia ingin merekrutnya. Setelah menonton film selesai, Andy berjalan keluar dari bioskop, namun di sana Crow Daddy mengikutinya. Andy yang segera mengetahui dan bergegas menyerang Crow Daddy dengan kekuatan pikirannya. Crow Daddy pun berhasil dikendalikan oleh Andy. Namun saat itu Rosie datang memegang tangan Andy. Di sini Andy terlihat bingung karena saat mengendalikan Rosie dia tidak berhasil. Andy menjadi takut dengan Rosie. Rosie lalu mengajak Andy untuk ikut bersamanya. Andy pun menyetujuinya. Beberapa tahun berlalu, di sini kita melihat Denny kecil yang sudah beranjak menjadi dewasa. Setelah kepergian ibunya, Denny terjebak dengan minuman alkoholnya. Berpuluh-puluh tahun lamanya dia hidup berdampingan dengan alkohol. Namun pada hari itu Denny menyadari sesuatu, dia harus melakukan yang berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Akhirnya dia berniat untuk meninggalkan tempat tinggalnya dengan berbekal uang seadanya. Lalu dia menaiki bis, pergi sejauh mungkin dari tempat tersebut. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya sampai di sebuah tempat bernama New Hampshire. Lalu dia bertemu dengan seseorang yang baik bernama Billy. Setelah berbincang-bincang yang cukup lama, dan Billy pun mengetahui tujuan Denny untuk datang ke tempat ini. Lalu Billy membantunya mencarikan tempat tinggal sekaligus menjaminnya agar pemilik tempat tinggal itu mau menyewakan untuk Denny. Di kota yang sama dengan tempat yang berbeda, seorang anak bernama Abra sedang mengobrol asik dengan ibunya. Abra ini adalah salah satu anak yang mempunyai kekuatan supranatural seperti Denny. Di sini dia juga menjadi sebagai pemeran utama. Beralih scene kepada Denny. Di tempat ini Denny bekerja sebagai cleaning service atau tukang bersih-bersih. Selain itu juga Denny merawat para lansia. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Denny lalu pulang ke rumah. Sebelum dia beristirahat untuk merebahkan badannya, Denny melihat tulisan di dinding bertuliskan Hello. Denny yang bukan orang biasa tentu saja sudah menyadari bahwa ada seseorang yang ingin berkomunikasi dengannya. Setelah itu dia membalas dan menuliskan tulisan di dinding Hi. Di sini Denny belum menyadari yang mencoba mengajaknya untuk berbicara itu adalah Abra. Keesokan harinya di lapangan baseball terlihat seorang anak yang sangat mahir memukul bola baseball. Anak bernomor punggung nomor 19 ini menjadi pusat perhatian banyak penonton, termasuk si Crow Daddy yang mengamati dari kursi penonton. Berikutnya saat anak baseball ini yaitu Brady Trevor sedang berjalan kaki berniat untuk pulang ke rumahnya, sebuah van datang menghampirinya. Dan di dalam van Barry si gendut menyapa Bradley dan menawarkan tumpangan. Namun di sini Bradley menolaknya. No, it's real close.
Karena ajakan Barry tidak berhasil, Andy menggunakan pintu samping mobil dan menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi Bradley. Saat itu juga Bradley terpengaruh dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Andy. Lalu Bradley masuk ke dalam mobil. Malam harinya, di sebuah tempat dengan para komplotan Rosie berada, Bradley diikat dalam posisi terlentang. Kemudian Rosie menghampirinya, juga diikuti yang lainnya. Dengan sebelah pisau, Rosie mulai menyiksa Bradley. Setiap Bradley berteriak, dia mengeluarkan asap berwarna putih dari mulutnya. Itu adalah uap kekuatan supranatural yang Bradley miliki. Lebih tepatnya, itu adalah uap jiwa supranatural yang jadi makanan orang seperti Rosie dan yang lainnya. Dengan mengkonsumsi uap tersebut, mereka dapat memperpanjang umur dan menjadi awet muda. Satu persatu mereka bergantian menghirup uap yang dikeluarkan oleh Bradley. Namun dari kejauhan mereka tidak menyadari bahwa Abra sedang melacak dan memperhatikan yang mereka lakukan. Abra berusaha memperingatkan Rosie dan yang lainnya. Pada saat itu Rosie menyadari bahwa ada seseorang yang memperhatikan dari kejauhan. Namun di sini Rosie tetap melanjutkan menyelesaikan mengkonsumsi supranatural milik Bradley. Sedangkan di tempat tidur Danny, tiba-tiba dindingnya meledak dan di situ membuat Danny terbangun. Saat dia menoleh ke dinding itu bertuliskan huruf yang sangat besar, tuliskan pembunuh. Danny langsung menuliskan sebuah kata siapa dan muncul lagi jawaban bocah baseball. Rosie dan kawan-kawan masih melanjutkan penyiksaan. Namun di sini Bradley sudah sekarat. Karena sudah tidak lagi mengeluarkan banyak asap, Rosie langsung menyelesaikan membunuh Bradley untuk mengambil uap terakhirnya. Setelah itu, Rosie dan Crawdaddy menguburkan jasad Bradley lalu pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Abra kembali masuk sekolah seperti biasa. Namun di sela pelajarannya, dia mencari data diri Bradley. Dia pun menemukannya lalu mengunduhnya. Setelah pulang ke rumah, Abra langsung pergi ke kamarnya. Dia berbaring di tempat tidur sambil memegangi lembar kertas data diri Bradley sambil meraba gambar Bradley yang ada di kertas tersebut. Abra memejamkan matanya menggunakan kekuatannya untuk melacak keberadaan Bradley saat ini. Alhasil Abra berhasil melacak keberadaan mereka. Dia menemukan di mana jasad Bradley dikuburkan. Dia juga menemukan kemana orang-orang tersebut pergi. Dia juga menemukan sebuah petunjuk bahwa Barry si gendut memegang sarung baseball milik Bradley. Dan dia yakin kalau dia berhasil mendapatkan sarung baseball tersebut, dia akan mudah melacak keberadaan orang-orang yang dipimpin oleh Rosie dan Crawdaddy. Esok harinya setelah Abra pulang sekolah, dia berjalan menuju tempat Danny berada. Dia mencoba meminta bantuan Danny untuk mencari jasad Bradley. Setelah mereka berdua bertemu, Danny lalu mengajak Abra duduk di sebuah kursi di taman. Mereka melakukan obrolan singkat tentang kebenaran kekuatan mereka. Lalu setelah itu Abra membahas soal Bradley, bocah baseball. Dia mengatakan Bradley telah tewas, dibunuh oleh gerombolan Rosie dan mereka memakannya. Maksudnya di sini memakan uap supranatural milik Bradley. Abra meminta Danny membantunya untuk menemukan jasad Bradley agar dia bisa dikembalikan kepada orang tuanya. Namun di sini Danny menolaknya. Danny mengatakan jauhi mereka. Kamu akan menjadi target mereka berikutnya. Setelah mengatakan itu, Danny lalu pergi meninggalkan Abra. Lanjut di tempat kerja Danny mengurusi orang-orang lansia, tiba-tiba dia merasakan ada seseorang yang terus mengawasinya. Dia mengira bahwa itu adalah makhluk Overlook. Setelah dia membuka kamar itu, Danny berniat mengurung makhluk tersebut dalam kotak yang ada di pikirannya. Namun tiba-tiba, orang itu bersuara memanggil nama Danny. Danny terkejut dan saat itu juga menyadari bahwa yang dari tadi yang mengawasinya itu adalah Dick, teman masa kecilnya. Di sini, Dick memperingatkan Danny dan menganjurkannya untuk membantu Abra melacak dan mengalahkan orang-orangnya Rosie. Sekaligus mengucapkan perpisahan terakhir karena dari saat itu Danny dan Dick tidak akan pernah bertemu lagi. Setelah itu di tempat Rosie dan kawan-kawan, dia telah mengetahui keberadaan Abra. Dia bersiap-siap untuk mengunjungi Abra. Rosie mengetahui bahwa kekuatan Abra itu lebih kuat dari orang yang pernah dia temui selama ini. Jadi dia ingin menggunakan Abra sebagai cadangan uap supranatural selama ini. Jadi makanan mereka. Rosie pun sampai ke kamar Abra dengan menggunakan kekuatannya.
Rosie dapat memasuki alam pikiran Abra. Lalu Rosie lihat tumpukan kotak tempat penyimpanan data dalam alam pikiran Abra tersebut. Kini Rosie sangat meremehkan Abra. Dia menghinanya dengan mengatakan bahwa ini adalah kotak kecil seperti tumpukan sampah. Kalau kau melihat punyaku, kau akan melihat data yang ada di pikiranku bangun dengan rapi seperti katedral. Rosie perlahan mendekati sebuah kotak yang sudah terbuka. Dia mencoba mencari-cari data, mungkin saja penting untuk penyelidikannya. Namun sebuah cahaya menyinarinya dari atas dan kotak yang tadinya terbuka tiba-tiba saja tertutup. Terjepitlah tangan Rosie, dia pun berteriak karena kesakitan. Setelah itu muncullah sosok Abra di belakangnya. Ini bukan sosok Abra yang asli, ini adalah sosok tiruannya. Dan tempat Rosie berada sekarang itu berada dalam pikiran Abra. Jadi di sini Abra sudah menunggu kedatangannya Rosie. Dia sengaja memasang jebakan untuk menjebak Rosie di pikirannya. Setelah itu Abra perlahan mendekati Rosie. Setelah agak dekat, lalu Rosie memukulnya. Namun tiba-tiba sosok Abra menghilang dan tanpa dia sadari, Abra telah memasuki kepalanya dan mengacak-ngacak data yang ada di kepala Rosie yang katanya berbentuk seperti katedral. Rosie terus berusaha melawan jebakan Abra tersebut. Dia menarik tangannya dengan sekuat tenaga dari jepitan kotak yang ada di depannya. Dia menarik dengan paksa sehingga membuat kulitnya terkoyak. Lalu dia perlahan mundur dan meninggalkan ruang pikiran Abra tersebut. Setelah kembali ke jasadnya, Rosie terlempar dari atas mobil dan saat itulah Andy dan yang lainnya datang menghampiri Rosie. Dan Rosie mengatakan dia telah dijebak dan Abra berhasil merasuki pikirannya dan mencuri data yang ada di kepalanya. Di pagi hari, Danny yang telah berubah pikiran lalu mendatangi Billy dan dia meminta bantuan Billy agar meminjamkan mobil dan menemaninya untuk mencari jasad Bradley. Tanpa diduga, Billy pun menyetujuinya dan ikut bersamanya mencari jasad Bradley. Di sepanjang perjalanan, dengan dibimbingnya oleh Abra dengan menunjukkan tempat di mana jasad Bradley dikuburkan. Di tempat Rosie dan kawan-kawan, mereka bersiap-siap untuk mendatangi Abra. Namun di sini Rosie tidak ikut karena Crawdaddy menyarankan Rosie telah dilacak oleh Abra. Kalau Rosie ikut, mungkin Abra telah mengetahuinya dan dia akan melarikan diri. Jadi Crawdaddy dan yang lainnya pergi tanpa Rosie untuk menangkap Abra. Danny dan Billy yang diarahkan oleh Abra berhasil menemukan lokasi tempat di mana Bradley dikuburkan. Mereka menggali tempat itu, hasil mereka menemukan jasad Bradley yang telah membusuk. Esok harinya, Danny dan Billy mendatangi rumah Abra. Di sini, Tuan Stone, ayah Abra, sangat marah pada Danny karena dia mengira bahwa Danny mengajak Abra untuk melakukan hal-hal yang sangat berbahaya. Namun di saat Tuan Stone ingin menyerang Danny, Abra menghentikannya. Selanjutnya, Danny lalu menceritakan semua yang dialami bersama Abra, termasuk penemuan jasad Bradley yang telah tewas. Namun Tuan Stone tidak percaya apa yang dikatakan oleh Danny. Dengan terpaksa, Abra menggunakan kekuatannya untuk memperlihatkan kepada ayahnya tentang apa yang dia lihat. Rosie dan kawan-kawannya sedang menyiksa, menyantap uap Bradley. Saat itulah Tuan Stone kaget dan gemetaran dibuatnya karena telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Lalu Danny berkata kepada Abra, "Apakah kau siap?" Abra menjawab, "Aku sudah siap." Setelah itu Danny mengeluarkan sarung baseball dan menyerahkannya kepada Abra agar Abra bisa melacak keberadaan Barry si gendut saat itu. Setelah Abra menggunakan kekuatannya, dia pun langsung melihat keberadaan Barry, Crawdaddy, Andy, dan yang lainnya. Namun di sana dia tidak melihat Rosie. Setelah mengatakan apa yang ditemukan oleh Abra kepada Danny, lalu mereka pergi ke kamar Abra untuk memastikan sesuatu. Danny bertanya kepada Abra, "Apakah kamar ini yang dilihat oleh Rosie?" Abra menjawab, "Iya, hanya kamar ini yang dilihat oleh Rosie." Kemudian Danny menyarankan kepada Abra untuk membuat sebuah jebakan. Abra pun menyetujuinya. Kemudian Danny, Billy, dan Abra pergi ke hutan. Mereka menyiapkan tempat agar bisa menyergap komplotan Crawdaddy dan kawan-kawan. Setelah sampai, Abra duduk di atas sebuah meja menunggu kedatangan Crawdaddy dan kawan-kawannya. Tak lama setelah itu, sebuah mobil besar tiba di sana. Crawdaddy dan kawan-kawan perlahan turun dari mobil dan tepat di depan Abra. Setelah itu, Andy yang di tangannya memegang jarum suntik yang berisi bius perlahan mendekati Abra. Dia menggunakan kekuatannya pada Abra. Di sini
sini Abra berpura-pura dikendalikan oleh Andy. Setelah mendekat, Andy menusuk jarum suntik yang berisi bius itu ke leher Abra. Dia pun senang karena pekerjaannya berjalan dengan mulus dan lancar. Dan dia menatap ke arah teman-temannya di belakang. Namun tiba-tiba saat dia menatap kembali ke arah Abra, Abra sudah tidak ada di sana. Yang dipegang saat ini hanyalah sebuah boneka. Saat itu juga mereka mulai sadar bahwa mereka sedang dijebak. Dari kejauhan terdengar suara tembakan. Korban pertama adalah Barry si gendut yang ditembak. Sedangkan Rosie yang dari jauh melacak keberadaan teman-temannya merasakan dan mengetahui apa yang dialami oleh teman-temannya. Lalu dia berteriak, "Tidak, pergi dari sana. Itu adalah jebakan." Namun karena posisinya sangat jauh, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa melihat dan merasakan teman-temannya satu persatu dibantai oleh Danny dan Billy. Setelah semuanya tewas, hanya tersisa Andy yang telah berlari ke dalam mobil. Lalu Danny mendekati mobil tersebut. Namun saat dia berniat untuk menembak Andy, ternyata peluru senapannya habis. Saat dia ingin mengisi kembali peluru senapannya, Andy keluar dari mobil dan mempengaruhi pikiran Danny. Danny sempat tertidur dibuat oleh Andy. Namun Abra berhasil kembali membangunkan Danny. Pada saat Danny terbangun, senapan telah diarahkan ke kepala Danny oleh Andy. Di saat Andy ingin menembak Danny, Billy dari jauh menembak Andy lebih dulu, tepat mengenai lehernya. Andy pun terjatuh dan sekarat. Di sini Billy perlahan mendekati Andy dan Danny. Danny berusaha mencegah Billy untuk tidak mendekat. Namun Billy menghiraukannya. Benar saja, setelah Billy dekat dengan mereka, Andy yang sudah sekarat mempengaruhi Billy untuk bunuh diri. Alhasil, Billy menembakkan senjatanya tepat di dagunya dan Billy pun tewas. Hanya tinggal Danny sendiri. Saat itulah Abra melalui pikirannya datang menemui Danny dan mengatakan Crow Daddy ada di mana. Cepat cari dia. Namun tiba-tiba saat Abra ingin menyelesaikan kata-katanya, dia langsung menghilang. Ternyata Crow Daddy telah pergi ke rumah Abra dan berhasil menyuntikkan obat bius ke Abra. Di sini Tuan Stone, ayah Abra, berusaha menghentikannya untuk membawa Abra. Namun alhasil Tuan Stone tewas di tangan Crow Daddy. Lalu dia pergi membawa Abra menaiki mobilnya. Dia berniat membawa Abra kembali menemui Rosie. My dad. Danny yang telah membantai kelompok yang ada di hutan lalu kembali ke rumah. Di rumah dia berpikir bagaimana cara menemukan Abra. Saat itulah dia ingat kata-kata Abra bahwa otaknya seperti radio. Brain was like a radio. Danny lalu berhenti mencoba menghubungi Abra. Dia hanya mendengarkannya dan akhirnya Danny berhasil. Dia menemukan Abra di dalam mobil. Lalu Danny mengambil alih tubuh Abra. Lalu dia mengajak bicara Crow Daddy dan mengatakan, "Akulah yang membunuh teman-temanmu." Dan saat itulah Danny mengendalikan tubuh Crow Daddy dan mobil menabrak sebuah pohon. Crow Daddy terlempar ke depan dalam keadaan sekarat. Akhirnya Crow Daddy tewas. Saat ini hanya tinggal Rosie sendiri. Saat Abra kembali berjalan di jalan raya, di depannya terlihat Rosie yang sedang menghadangnya. Namun ini bukan Rosie yang asli, melainkan hanya bayangan kiriman Rosie untuk menakuti Abra. Abra yang mengetahui itu hanya jalan melewatinya. Rosie di puncak amarahnya mengambil cadangan uap semua yang dia miliki dan mengkonsumsinya. Setelah dia mengkonsumsi semuanya, luka yang ada di tangannya sembuh total. Esok harinya lalu Danny menjemput Abra dan membawanya pergi ke suatu tempat untuk membuat jebakan kalau Rosie mengejar mereka. Tempat itu adalah rumah masa kecil Danny. Itu adalah Hotel Overlook. Setelah keluar dari mobil, Danny menyuruh Abra untuk menunggunya di mobil dan memintanya memperhatikan ke ujung jalan jika ada cahaya lampu di sana. Itu artinya Rosie datang mengejar mereka dan mengatakan agar Abra segera menghubungi Danny. Danny masuk ke dalam Hotel Overlook. Setelah masuk ke dalam, dia berada di sebuah bar. Dia bertemu dengan ayahnya, Tuan Jack. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Tuan Jack tersesat ke sisi gelap dan dikendalikan oleh sisi gelapnya. Dia berusaha membunuh Danny dan ibunya. Namun Jack gagal melakukannya, berakhir dengan kematian Jack. Pada saat itu ibunya berubah menjadi sangat berbeda karena terpuruk dengan apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Danny diperlakukan ibunya berbeda setelah kejadian itu. Dan setelah ibunya tewas, Danny lalu menyalahkan dirinya sendiri dan berkabung dalam minuman alkohol. Ya, seperti sebelumnya yang saya ceritakan di awal. Pada saat itu dia melakukan obrolan singkat tentang masa lalu bersama ayahnya. Setelah agak lama perbincangan itu, tiba-tiba Abra menghubungi Danny. Abra mengatakan bahwa Rosie telah datang. Dan, she's here.
Danny cepat berlari keluar dari Hotel Overlook dan menjemput Abra. Dia kembali masuk ke dalam hotel dan menunggu Rosie di tengah ruangan. Di luar Hotel Overlook terlihat Rosie telah sampai. Kemudian dia perlahan masuk ke dalam. Rosie pun tiba di tengah ruangan dan di depannya terlihat Danny bersama Abra berdiri di atas tangga dan mereka saling menatap. Setelah obrolan singkat, Danny lalu mengaktifkan kekuatannya dan menyeret Rosie masuk ke dalam pikirannya yang berbentuk seperti labirin. Saat itulah Abra mulai memburu Rosie dan melukainya. Namun karena terlalu sering diserang oleh Abra, Rosie mengetahui pola serangannya. Pada serangan berikutnya, Rosie berhasil menangkap Abra dan mencekik lehernya. Dan pada saat itulah dia mengetahui bahwa ini bukan pikiran Abra melainkan pikiran Danny. Lalu dia menyerang balik dan berhasil keluar dari pikiran Danny. Danny terjungkal dibuatnya. Lalu Danny memerintahkan Abra untuk berlari. Abra pun menurutinya. Lalu terjadilah pertarungan antara Rosie dan Danny. Di sini Danny berhasil dikalahkan oleh Rosie. Mungkin karena Rosie telah hidup cukup lama, membuat Danny dapat dikalahkan olehnya. Rosie lalu mencekik Danny dan menyiksanya. Rosie berniat mengkonsumsi uap supranatural milik Danny. Rosie pun perlahan mengkonsumsi uap tersebut. Namun setelah dia mulai memasuki pikiran Danny, dia pun jadi penasaran dan beralih menjambak kepala Danny dan mencoba membaca pikirannya. Sampai di sana, dia menemukan ada banyak kotak-kotak berjajar di sana. Rosie bertanya, apa isi dari kotak itu? Apakah sesuatu yang istimewa? Lalu Danny menjawab, tidak istimewa, mereka kelaparan. Not special. They're starving. Kemudian Danny melepaskan beberapa makhluk dari kotak itu dalam pikirannya. Dan saat itulah makhluk Overlook yang dilepaskan oleh Danny sampai menyerang Rosie dan menyedot semua kekuatan supranatural yang dimiliki oleh Rosie. Akhirnya Rosie pun tewas. Setelah itu makhluk Overlook menyerang Danny dan mempengaruhinya sehingga Danny juga tersesat ke sisi gelap seperti ayahnya. Setelah itu Danny yang sedang memegang kampak bertemu dengan Abra. Karena melihat wajah Danny, Abra lalu berlari dan Danny mengejar di belakangnya. Abra lalu sampai di kamar nomor 237 dan memasukinya. Abra akhirnya terkurung di kamar itu dan Danny telah menemukannya. Mereka saling berhadapan. Abra kemudian berkata, kau telah mengendalikan tubuh Danny, tapi dia masih ada di dalam sana. Lalu Abra memegang tangan Danny dan berhasil menyadarkannya. Danny lalu membujuk Abra untuk meninggalkan Hotel Overlook tersebut. Dia meyakinkan Abra bahwa dia akan mengatasi semuanya. Abra pun menurutinya dan bergegas berlari keluar dari Hotel Overlook. Danny lalu pergi ke tempat di mana mesin pembangkit listrik berada. Dia lalu mengacaukan mesin tersebut dan akhirnya mesin itu terbakar. Api pun sangat cepat menyebar ke seluruh hotel. Uncle Dan, get out of there. Sedangkan Danny ikut terbakar di Hotel Overlook tersebut. Beberapa hari selanjutnya, kita melihat adegan Abra bicara dengan Danny. Namun di sini Danny yang kita lihat bukan Danny yang seperti sebelumnya. Ini adalah Danny yang sudah berubah menjadi makhluk supranatural atau makhluk gaib. Dia menjadi pendamping Abra dan dia mengajari semua yang dia ketahui kepada Abra. Dan Abra lah selanjutnya yang harus mengurung makhluk Overlook yang telah dia lepaskan sebelumnya. Dan film pun selesai.